Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam Sang Penebus. Kembali lagi bersama kami dalam katekese singkat ini. Pada katekese kita kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, yakni berderma. Kemarin kita sudah berbicara tentang peduli. Nah, sekarang kita berbicara tentang berderma. Jika mendengar kata berderma, maka yang ada dalam pikiran kita itu bagaimana kita saling berbagi, mengasihi sesama kita, mengasihi semua orang di antara kita maupun yang berjarak jauh dari kita. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memulai katekese singkat ini, marilah pertama-tama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu datang kepadamu dan berterima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas pengalaman hidup yang telah kami lalui dalam hidup kami. Semuanya itu berkat bantuan, penyertaan, dan kepedulian sebagai pencipta. Kami mohon bantuan-Mu ya Bapa, semoga Engkau menyadarkan dan menggerakkan hati kami untuk peduli kepada sesama kami, berderma kepada mereka yang miskin dan membutuhkan bantuan. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah membuka katekese kita dengan sebuah doa. Dan sekarang marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu pembuka. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih Tuhan hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada katekese sebelumnya
kita sudah mengetahui dan mengenal bagaimana berbagi dalam pandangan orang Kristen. Pada kesempatan ini kita diajak untuk berpartisipasi atau terlibat secara konkret dalam membagikan kasih atau berderma kepada semua orang yang membutuhkan bantuan kita. Karena mereka atau orang-orang yang ada di sekitar kita juga adalah saudara kita dan menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari. Yang mana seperti Yesus yang melakukan banyak mujizat dalam hidupnya sebagai bentuk kasih dan perhatiannya kepada manusia. Bacaan Injil yang akan kita dengar pada kesempatan ini mengajak kita untuk menggerakkan hati dan melihat serta memperlakukan sesama kita dengan baik dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan supaya kita dapat mendalami tema katekesi kita ini dengan baik pula. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah dia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagian orang di antara kita tentu sudah mendengar perbuatan Yesus ini, yakni memberi makan kepada 5.000 orang. Kisah ini sangat populer di antara kita tentunya. Kisah ini banyak diperbincangkan di berbagai kesempatan, baik di sekolah-sekolah minggu untuk anak-anak, di remaja atau OMK, baik di kegiatan-kegiatan katekese dan juga kegiatan-kegiatan pendalaman iman atau pendalaman kitab suci. Kisah yang dilakukan oleh Yesus sangat mengherankan tentunya bagi kita dan sangat ajaib pula. Kisah ini dicatat dalam Injil Matius yang tadi sudah dibacakan, dan juga Injil Markus, Injil Lukas, dan juga Injil Yohanes.
Maka dengan demikian kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini tercatat dalam keempat Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengarkan kisah ini, kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Yesus diharapkan pada 5.000 orang yang mana bisa dikatakan mereka sedang dalam keadaan kelaparan. Mereka hanya ingin mencari makan dan memperoleh kekenyangan. Menghadapi orang-orang seperti ini, Tuhan Yesus hanya memikirkan bagaimana memanfaatkan mujizat untuk mengaruniakan kasih karunia kepada mereka semua. Namun dalam hati Yesus tentunya Yesus tidak berharap banyak bahwa mereka semua itu nantinya akan menjadi pengikutnya setelah ia melakukan mujizat itu. Dia tentu juga mengetahui isi hati mereka yang mana mereka hanya ingin turut dalam kesenangan dan makan sampai kenyang, sehingga Yesus melakukan yang terbaik dan apa yang dia miliki pada saat itu, dan menggunakan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang itu. Yesus ingin menunjukkan sikap solider dengan membagikan kasih berupa makanan kepada 5.000 orang itu. Walaupun mereka dalam hal ini 5.000 orang itu tidak mengetahui siapa Yesus sebenarnya, karena dalam pikiran mereka mungkin muncul pernyataan, yang penting kami bisa mendapat makanan, atau yang penting perut kami bisa terisi. Dan apakah setelah mereka merasa kenyang, mereka berterima kasih pada Yesus atau tidak? Kita pun tidak mengetahuinya, karena dalam Injil pun kita tidak menemukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cinta kasih yang mengilhami pelayanan Yesus kepada umat manusia adalah cinta kasih yang ia alami dalam persekutuannya yang mesra dengan Allah Bapa. Ia mengundang semua orang untuk mengikuti Dia, karena Ia adalah orang pertama yang menaati rencana cinta kasih Allah, dan hal itu secara sangat istimewa sebagai utusan Allah di dunia ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita juga pernah melakukan tindakan yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus, atau mungkin juga kita sudah pernah menjadi seperti 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus. Apabila kita sudah pernah melakukan tindakan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yesus, apakah tindakan kita itu sudah dengan tulus, ataukah ada motivasi lain di balik tindakan kita itu? Dan apabila kita sudah pernah menjadi seperti 5.000 orang itu, apakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan yang telah melakukan banyak hal baik dalam hidup kita? Apakah kita sudah atau pernah berterima kasih dan bersyukur kepada sesama yang telah membantu kita? Kiranya kita senantiasa meneladani sikap Yesus yang terus peduli dengan melakukan atau bertindak banyak hal bagi manusia yang membutuhkan bantuan darinya. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk melakukan hal-hal demikian, yakni membantu atau berbagi kasih secara konkret kepada semua orang yang membutuhkan.
Di sekitar kita banyak orang membutuhkan bantuan. Misalnya, mereka yang menderita karena sakit, karena mengalami ketidakadilan dalam hidupnya, kemiskinan, dan berbagai persoalan lainnya dalam hidup ini. Kita memberi ataupun berderma sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka dengan segala keterbatasan yang kita miliki pada saat ini. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk menutup katekesi kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, supaya kita senantiasa merangkul, membantu, dan saling peduli terhadap mereka semua yang membutuhkan bantuan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah melakukan katekesi kita, dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, semoga lewat refleksi dari katekesi ini mampu menyadarkan kita untuk berbagi dan berderma kepada sesama yang membutuhkan. Nah, untuk menggenapi semua rangkaian acara kita ini, maka marilah kita menutupnya dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah kepada kami, khususnya sepanjang katekesi kami pada saat ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu semoga lewat renungan-renungan dan refleksi pada katekesi saat ini kami semakin mampu untuk berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon lindungilah kami pada hari-hari hidup kami dan sepanjang aktivitas kami yang masih tersisa dalam perjalanan hidup kami. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekian katekesi dari kami. Jangan lupa saksikan terus katekesi-katekesi yang akan datang hanya di Kabel Tuhan. Salam Sang Penebus.